Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Mabadu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya terutama terkhususnya kepada saya juga sehingga dapat melaksanakan pengimbasan BIMTEK PKGBK ini dan juga rahmat serta karunia Allah atas Bapak Ibu semua sehingga masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat memenuhi undangan saya pada hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di sini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 43 Muko-Muko, izin memulai acara tanpa ada kata sambutan. Saya sudah meminta izin. Jadi izin Bapak Ibu, kemarin pada tanggal 14 dan 17 September saya sudah mengikuti bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru BK di Bengkulu. Kemudian ada tugasnya itu harus diimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu, nanti kita tidak akan menggunakan laptop. Jadi nanti kita akan ada permainan. Mohon berkenan nanti karena kami di sana juga modelnya itu kayak bermain. Jadi modelnya itu ada namanya model ARKA, A-nya itu aktivitas, setelah aktivitas nanti kita R-nya itu refleksi, setelah refleksi itu K-nya itu konsep, materinya nanti apa, kemudian A selanjutnya itu adalah aktivitas. Kami kemarin kayak gitu, tapi karena kami kemarin 4 hari dan kita akan melaksanakannya dalam waktu 1 jam, tentu saja tidak semuanya nanti yang bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah namanya 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ini kita ke selanjutnya dulu. Saya juga bingung karena tidak dijelaskan di sana. Kenapa ada namanya sekarang 7 jurus BK hebat? Saya cari di link GTK Dikmendiksusnya. Ini adalah program dari kementerian untuk meningkatkan kompetensi guru. Tidak disebutkan guru BK-nya. Meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif, pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui pendekatan bimbingan dan konseling, serta layanan pembelajaran yang bernuansa bimbingan dan konseling yang menyeluruh dan berkelanjutan. Suasana sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Capaian programnya ada 7. Dari capaian program ini kemudian dirumuslah dalam bentuk jurus. Jadi kami kemarin menjadi pendekar, kita mempelajari jurus. Artinya jurus-jurus ini ibaratnya suatu teknik dalam untuk kita menghadapi satu tantangan, satu teknik atau untuk menghadapi masalah nantinya sehingga dapat kita hadapi dengan mulus kayak gitu. Jadi ke-7 jurus itu pertama ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Yang warna biru ini, kelima ini itu aspek siswa. Artinya kita harus menanamkan dan menumbuhkannya di dalam diri siswa. Yang warna oranye ini aspek sistem, artinya membangun kolaborasi dan menata situasi ini bagaimana caranya agar sistem di sekolah ini, kemudian lingkungannya agar menjadi sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Boleh izin Bapak Ibu berdiri dulu, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Asik. Jadi nanti ada gerakannya, saya akan menginstruksikannya seperti instruktur senam. Tepuk tangan. Boleh nanti liriknya. Ini sudah saya putar kemarin. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekali lagi ya, nanti. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh, silahkan duduk kembali Pak. Mohon maaf, terlupa. Oke, kita akan lanjut. Itu adalah 7 jurus ya. Cara menghafalnya memang sekarang pakai lagu. Kalau lewat di medsos itu sering sekali. Saya itu sangat terharu, bukan terharu ya, selalu tersentuh ketika bilang mendidik dengan tulus. Itu selalu merinding saya. Kalau misalkan mendidik dengan tulus itu berarti apa namanya ya, menjadi guru itu tidak mudah, banyak sekali tantangannya. Kadang sudah kita tulus pun masalah itu akan tetap ada kayak gitu ya. Oke, sebelumnya saya ada yang terlupa. Jadi dari ke-7 jurus ini nanti kita akan menggunakan model arkanya 2, kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi. Yang lainnya ini saya sebenarnya mau semuanya kayak gitu. Perasaan saya semuanya penting. Tapi karena terbatas waktu, kita 2 aktivitas saja hari ini, yang lainnya nanti kayak hanya kesimpulannya aja yang didapatkan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, jurus kenali potensi. Pada jurus ini, kita akan menjadi pendekar, kita tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kita akan mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Ini harusnya kalau sekarang itu ada asesmen yang mudah digunakan untuk mengetahui kepribadian, kecerdasan majemuk ataupun gaya belajar menggunakan Aku Pintar. Tapi tadi saya coba dari 2 minggu yang lalu, Aku Pintar ini sedang maintenance, jadi tidak bisa digunakan. Di sana kita bisa tahu apakah kita ini kepribadiannya seperti apa, kecerdasannya seperti apa, cocok nggak dengan profesi kita sebagai guru. Kalau saya kemarin ketika BIMTEK ada 2 orang itu yang ternyata berbeda kayak gitu, tapi dialah yang memberi warna. Ada yang kecerdasannya musikal. Nah kemudian untuk ini penting juga ya bagi kita, sekarang kan ada guru wali kan, kita akan membimbing murid-murid kita. Kadang kita bingung nih, saya juga pertama kali jadi guru bingung, gimana cara ngomongnya, apa yang harus disampaikan, anak ini kita mengolah bakatnya gimana, kita menggali potensinya di mana. Boleh tadi menggunakan Aku Pintar. Kemudian ini ada mengenali potensi karir di masa depan, dikenal dengan RIASEC. Ini RIASEC, ini C atau konvensional ini. Realistis, jadi anak ini misalkan memiliki bakat, sukanya di bidang mekanik
Ada kan anak kita yang suka ngotak-ngatik motor kayak gitu. Nah, itu boleh diolah potensi bakatnya di sana. Ada juga yang investigatif, analitis atau intelektual. Dia yang mungkin bertanya kritis kayak gitu. Ada arsitek juga, seniman dan lain sebagainya. Di sini kita bisa mengelompokkan di asesmennya. Gunanya apa? Nah, ini setiap anak itu berbeda kan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lewat gambar ini. Ini anak semua hewan ini dikasih ujian sama seseorang ini, sama manusia. Silahkan setiap orang, dia bilang juga untuk seleksi yang adil, silakan setiap dari kalian untuk mengambil ujian yang sama. Tolong panjat pohonnya. Siapa kira-kira yang akan menang? Monyet. Yang lainnya bagaimana? Kalah. Tidak bisa ya, kadang ikan gimana caranya manjat pohon kan? Gajah apalagi, ya kan? Kemudian ini anjing laut nggak bisa, burung dan monyet mungkin bisa. Ini juga kondisi yang ada di kelas kita, di kelas murid-murid kita, anak-anak kita. Mungkin ada anak itu yang sangat percaya diri ketika dia berbicara verbal. Ada anak itu yang tidak percaya diri dengan berbicara verbal, jadi dia nulis kayak gitu. Jadi kita harus tahu kondisinya, potensinya apa. Memang nanti anak itu akan diminta memiliki kemampuan untuk berbicara. Tapi pada saat itu ketika dia tidak nyaman, jangan kita paksakan seperti itu. Karena nanti jadi masalah yang baru nanti jadinya. Jadi ini gunanya kita mengetahui. Nah, seperti ini tokoh-tokoh masyarakat, misalkan Pak Habibie, apakah dia ahli di bidang permainan voli? Tidak, karena ini membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Lanjut jurus kedua. Ini jurus kedua, kita akan melakukan aktivitasnya. Ini di aktivitas Arka. Selamat datang pendekar di Gunung Merapi. Di sini kita akan mengenali jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikanmu. Sering sekali ini terjadi. Sebentar, kenapa dia menjadi putih? Oh, lagi loading. Jaringan kayaknya ya. Sebentar Bapak Ibu. Sorry, connect. Offline. Oke. Bapak Ibu, nanti kita akan bermain kertas emosi. Boleh Pak Hilma bantu saya membagikan kertasnya setiap orang satu. Izin Bapak Ibu, lupa menyampaikan tadi, saya berdiri di sini bukan saya lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan saya lebih berpengalaman, tapi kebetulan saya dititipkan sebuah ilmu yang harus dibagikan. Jadi mohon kesediaannya. Sudah dapat semua Pak? Bu? Sudah. Kita mulai ya. Setiap peserta menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi, kemudian saya akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita melalui kertas. Kalau senang, kertasnya diusap-usap. Kemudian kalau kesal, kertasnya dapat diremas. Kalau kesalnya dikit, remasnya dikit. Kalau kesalnya banyak, mungkin boleh dikusutkan kayak gitu. Kalau misalkan sangat marah, boleh kertasnya dirobek-robek. Oke, kalau misalkan sedih, mungkin kertasnya boleh dipeluk gitu ya. Nah, proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Siap Bapak Ibu? Siap, oke.
Pertama, pagi itu bapak dan ibu guru, bapak atau ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motornya mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaannya? Ada yang sabar, ada yang kesal, bensinnya kesal, Bu Septi kesal. Oke, Pak Irma langsung kesal. Enggak ada tempat ngadu soalnya. Oh, enggak ada tempat ngadu. Masih sabar. Kemudian yang kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak Bu, saya telat." Sabar. Oke, ada yang sabar. Itu pesantrennya nggak azam. Nggak azam. Di sini kebetulan Andi. Kemudian pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru sekali tadi seketika buyar. Gimana tuh? Sabar. Sabarnya tapi kertasnya diremus Pak ya. Oke. Yang keempat, di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Gimana? Ada yang sabar, ada yang kesal. Pak Noveri gimana kertasnya? Sabar. Oke, Pak Noveri sabar. Lanjut, yang kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Gimana perasaannya? Oke, sedih. Lanjut. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan di tasnya. "Oh ya Pak Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Ibu Guru atau Pak Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Udah ketemu nih bahan ajarnya tadi. Senang. Bisa lanjut lagi. Yang ketujuh, Bapak Ibu Guru kembali ke kelas dengan bahan ajar kembali di tangan. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Gimana perasaannya? Senang. Boleh dilihatkan kertasnya bagaimana bentuknya? Wah, Pak Noveri masih mulus. Pak Kepsek masih kusut dikit. Yang kusut banget Pak Hilma. Pak Sentan setengah, Ibu Nauti setengah, Mbak I setengah. Oke. Mbak Siti, Mbak Puji setengah juga. Pak Eko tengahnya aja. Ibu setengah juga. Oke. Terima kasih. Itu perasaan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita diskusi. Kondisinya tadi ada yang setengah kusut, ada yang kusut. Sekarang Bapak Ibu lihat kertasnya, menyesal nggak sama kertasnya tadi? Menyesal. Kenapa? Ternyata apa yang kita bayangkan sebelumnya ada rasa kesal-kesal tadi sama murid gitu kan. Ini bukan hanya kejadian. Iya, benar. Ternyata tidak, kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Padahal kita sudah berprasangka ini anak kenapa terlambat. Iya. Sementara udah kita tidur. mendengar apa alasannya. Apa alasannya? Nah, di situ kita bisa, apalagi tadi alasannya orang tuanya masuk rumah sakit. Nah. Ibu Septi menyesal. Yang lainnya? Menyesal juga. Oke, kita lanjut nomor 3. Jika kertas itu murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Disetrika lagi. Disetrika lagi. Gimana? Kalau itu, gimana Pak Noveri? Nggak mungkin bisa kembali seperti semula, ya kan? Walaupun kertasnya sangat kusut, kita gosok bagaimanapun bekasnya itu masih ada. Kalaupun kita ada salah mungkin sama orang, sama anak murid kita mungkin bisa minta maaf kan, tapi bekasnya masih ada. Nah, makanya dari itu, jurus kedua ini kelola emosi, kayak tadi yang dibilang, kendalikan emosimu, jangan sampai emosi mengendalikan kamu. Kita lanjut.
Ini ada video. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mang Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu stabilizer atau kulkas atau termometer? Yang mana nih? Tidak ketiga-tiganya. Pesan apa nih jadinya? Menyesuaikan dengan kondisi. Iya. Kalau jadi termometer tadi kan, dalam satu hari banyak peristiwa yang bisa terjadi, banyak yang bisa menstimulasi emosi kita. Misalkan ada komen negatif aja rasanya sakit hati, mungkin bisa trauma, atau mungkin kayak nggak usah lah posting-posting lagi, nggak usah lah dilihat lagi media sosialnya. Ya kan? Atau mungkin jadi stabilizer. Kalau misalkan jadi kayak gitu, udahlah. Komenan orang yang di luar situasi kita, di luar dalam diri kita tidak bisa kita kendalikan. Jadi biarkan saja, yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Menyesuaikan tadi ya. Oke, ini di dalam kelas kita juga harus, kalau misalkan kemarin PPG ada namanya pembelajaran sosial emosional ya, PSE kalau tidak salah. Yang pertamanya itu kita dari awalnya mengenali emosi, menyadari diri, self awareness. Ini kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, nilai-nilainya. Saya bisa mengenali emosi saya. Misalkan kalau hari ini perasaan Bapak Ibu marah, kita cari tuh marahnya karena apa? Mungkin misalkan marahnya karena tadi tersinggung kayak gitu. Itu saya marah karena tersinggung. Saya harus apa? Jadi bisa tahu nih kalau kita kenal dengan emosinya. Sama kayak kita kenalan sama orang, kita tahu misalkan tiap orang kan beda-beda karakternya, ya kan? Ibu Nelti bagaimana, Ibu Indah kayak gimana? Kalau kenal Ibu Nelti caranya kayak gini, kenal Ibu Indah caranya kayak gini. Makanya kita kenali emosinya. Saya baru menyadari ketika saya kuliah sampai kerja sekarang, sebenarnya ketika kita meluapkan emosi kita itu sebenarnya tidak apa-apa. Kalau misalkan kita marah itu kita boleh, tapi marahnya yang bagaimana? Marahnya tepat atau tidak, ya kan? Karena di rumah saya pun diajarkan kalau misalkan nangis, sudahlah nggak usah nangis, diamlah. Nah jadi nangisnya, sedihnya itu kan
perasaan ya, itu valid ya, itu yang kita rasakan kayak gitu nah kan. Ya, harus diungkapkan, harus dibicarakan, harus diomong. Saya sedih, ya saya nangis kayak gitu. Misalkan bapak ibu sakit perut, mau pipis, kan nggak mungkin ditahan kayak gitu kan. Nah seperti itu juga perasaan, kita kenali dulu. Yang kedua, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi. Nah ini kita tahu diri kita sendiri. Kalau kita marah tuh gimana perasaannya? Apa kita menjauh, atau kita diam saja, atau kita duduk dulu, kemudian mengambil keputusan, bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat, memahami keputusan yang saya ambil dan dampak pada diri dan orang lain. Kalau kita mampu menyadari diri, mengelola diri, keputusan yang ini yang diambil tuh bisa baik kayak gitu, tidak tercampur dengan emosi saat membuat keputusannya. Kemudian terampil berelasi, ini terampil kemampuan memahami perspektif berbeda termasuk berempati. Ini saya menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka kayak gitu. Kemudian yang terakhir, social awareness, peduli sosial. Ini seperti menjalin, mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif dari individu dan dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma dan sopan santun. Ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, kemudian kita tanamkan juga pada anak-anak kita. Jadi nanti anak-anak kita tuh punya bekal agar tidak salah mengambil keputusan, reaksinya kayak gitu ya. Ini self awareness, mengenali peta emosi. Jadi peta emosi di sini ada 6. Ada excited, ini bersemangat. Tender ini lemah lembut kalau tidak salah. Kemudian takut, ini emosi kita. Ada marah, ada sedih, ada bahagia. Di bawahnya lagi ada lagi. Excited ini semangat itu yang kayak gimana? Ini bounce, ini kayak lompat-lompat kayak bola tuh, perasaan yang meluap-luap. Kalau kita pernah kan sangat seneng itu, misalkan besok wisuda, kalau kita dulu mungkin kan rasanya tuh sangat seneng karena nyiapin baju, keluarga datang. Nah itu termasuk emosi yang bouncy. Kemudian lemah lembut, tersentuh. Ada lagi perasaan takut. Takutnya ini karena apa? Takutnya karena nervous kah? Atau karena cemas, anxious. Kemudian marah, ini mohon maaf kurang terlihat. Marahnya karena apa? Ada di situ. Upset, mad, apa bedanya tuh mem? Saya taunya upset dan mad, marah juga. Kesal mungkin ya. Kemudian ada sad, ada merasa deject, ini merasa tertolak mungkin. Kemudian rasanya blue, ini kayak sendu perasaannya. Kemudian ada bahagia, bahagianya ini ada macam-macam juga. Ada perasaan yang optimis, merasa utuh, merasa penuh, dan lain sebagainya. Ini tidak terlihat. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, kita masuk di emosi mana. Nih, self management, mengenali peta emosi, kenali dan kendali. Jadi yang mengatur emosi kita itu adalah berada di otak kita. Ini ada 3 komponennya. Pertama reptil, kita sebutnya sebagai ini otak dinosaurus, reptilian brain. Jadi otak dinosaurus ini yang primitif. Kalau misalkan menghadapi sesuatu itu dia memilih 2. Kalau dia tidak hadapi, dia kabur. Nah itu. Yang kedua limbik. Limbik ini emosinya. Kemudian neokorteks ini pawangnya. Kita lanjut. Jadi ada teknik namanya itu brain in the palm, diajarkan oleh anak-anak di luar negeri saking mudahnya untuk menunjukkan emosi kita dengan cara seperti ini. Jadi di tengah ini reptilian brain-nya, dinosaurusnya, kemudian ini ada emosinya tadi, limbik, kemudian 4 ini ada pawangnya. Jadi kalau misalkan perasaanmu gimana kalau dia lagi senang atau apa, kalau dia seperti ini berarti dia bisa mengendalikan. Kalau dia seperti ini, dia masih bisa mengontrolnya. Kalau udah seperti ini, rasanya itu tidak tertahankan lagi kayak gitu. Ini pawangnya ini terletaknya di neokortex. Limbik ini emosionalnya, feeling brain-nya di jempol tadi. Kemudian reptilian brain-nya di tengah ini, di dalam telapak tangan kita. Pada mode kayak gini, kita berpikir dengan tenang karena pawangnya melindungi semuanya. Berpikir dengan logis. Kalau pawangnya kehilangan kendali, maka bunglon mengambil alih. Perasaan akan mengambil kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka dinosaurus yang akan pegang kendali. Jadi si bunglon ini, si emosi ini, dia kayak bunglon, dia teratur
tergantung dengan suasana di sekitarnya. Kalau misalkan yang lainnya ini, 4 ini ada kayak berpikir positif dan lain sebagainya, itu ada di modulnya, saya lupa. Kalau misalkan tidak bisa dikendalikan, bunglonnya ini yang akan mengambil kendali. Kalau tidak bisa lagi, reptilian brain-nya, dia yang akan kalau nggak kabur, ya lawan. Nah, jadi kalau misalkan orang itu sedang emosi, itu tidak relate dengan pertanyaan, kamu nggak mikir, nanti efeknya akan kayak gini, kamu nggak mikir, kamu nggak tahu nanti konsekuensinya kayak gini, itu tidak relate, karena ketika dia udah dinosaurusnya udah keluar, itu artinya dia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Ini ada contohnya. Kasus siswa SMK di Serpong, bentak dan perilaku tak sopan ke guru berakhir damai. Sebuah video cekcok antara guru dan siswa di sekolah viral di media sosial. Diketahui aksi tersebut terjadi di SMK Pustek Serpong. Masri, selaku Kepala SMK Pustek Serpong, mengakui jika video tersebut memang terjadi di sekolah yang dipimpinnya. Ia menerangkan, siswa tersebut ditegur lantaran berulang kali memainkan lampu sekolah saat sedang waktu istirahat. Ini ya Bapak Ibu, kurang ininya, dia ada kata-katanya. SMK Pustek Serpong yang membentang. Oh, ini udah beritanya. Di ruang kelas. Jadi awalnya siswa kelas mana nih, dan yang bisa menyebabkan. Nggak ada lagi videonya. Jadi ini apa namanya ya? Muridnya emosi, gurunya itu juga dilawan emosi sampai ada kata-kata kasar. Saya nggak ketemu lagi videonya. Ini sampai gurunya banting pintu dan lain sebagainya. Ini terjadi ketika dinosaurus sama dinosaurusnya itu aktif. Jadi dia yang megang kendali, dia lawan. Hasilnya tambah jadi masalah. Lanjut, ini kalau misalkan ada pawangnya tadi, satunya dinosaurus meluap-luap, lawannya ini masih bisa mengendalikan. Dari Bapak Ibu. Lah, harus masuk. Mungkin anak muda itu Iya. pertama ya nyatakan bahwa Sabar. Ini yang terjadi kalau salah satunya masih bisa mengendalikan emosinya ya. Jadi tidak ada yang melawan lawan tadi, tidak ada konflik yang terjadi. Nah, ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan memilih tindakan dan jeda. Jadi kalau kita emosi, kita langsung respon dengan tindakan, bisa jadi kayak dinosaurus versus dinosaurus tadi. Tapi kalau kita emosi, kita masih memberikan diri kita jeda, kita berpikir nih, keputusan apa nih yang mau saya ambil, baru kita respon, itu hasilnya lebih baik. Nah, ini roda pilihannya. Ketika Bapak Ibu merasakan emosi, misalkan emosinya itu marah, boleh saja kita menggunakan pilihan yang ya sudahlah, kita maafkan saja, biarkan berlalu. Atau kita boleh memilih pergi terlebih dahulu. Soalnya kalau saya di situ mungkin saya meluap-luap, saya pilih pergi dulu. Atau family meeting ini kayak kita meminta saran. Kayak gimana ya cara terbaiknya, kayak gitu. Sama juga dengan share and take turns nih. Kemudian use and I message, ini ada rumusnya nanti bagaimana kita menyampaikan emosi secara tepat. Kemudian bisa bilang juga mereka untuk berhenti. Sering kan anak kita diganggu kan, saya mengajarkan sama murid saya itu, kamu udah bilang berhenti atau belum, kamu udah nyampaikan sama dia apa gimana. Jangan langsung misalkan digangguin langsung marah-marah, langsung pukul-pukulan, bilang dulu berhenti dulu. Atau berhitung
sampai 10, sampai kita tenang. Kalau kita lagi emosi, ya, sampai 10, atau memilih permainan yang lainnya. Nah, ini bisa kita lakukan roda pilihan ini. Ini rumus iMessage-nya. Bapak Ibu bisa mencontohkan. Bapak Ibu silakan sebutkan, misalnya, saya merasa kecewa saat kamu membohongi saya. Saya berharap kamu tidak membohongi lagi. Di sini kita tahu, orang tersebut tahu perasaan kita bagaimana. Yang kedua, dia tahu apa salahnya, di bagian mana nih salahnya. Kemudian dia tahu kita maunya kita bagaimana. Ini sudah ada rumusnya, tapi terkadang masih susah disampaikan. Tapi saya sudah mencoba beberapa kali sama murid. Mereka tahu perasaan saya gimana, saya kecewa atau saya marah, kemudian apa perilakunya, sebabnya, kemudian setelah saya berharapnya apa gitu. Ini bisa digunakan ya Bapak Ibu. Ini boleh juga di dalam kelasnya merancang kelas bernuansa social emotional learning. Boleh di dalam kelasnya ditambah cuaca emosi atau roda pilihan tadi biar anaknya ingat, kemudian menampilkan drama penggunaan roda pilihan dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan agar anak tersebut belajar melatih emosinya. Karena yang saya tahu, yang saya baca, tapi saya lupa sumbernya dari mana, kematangan emosi itu ketika kita umur 25 tahun. Jadi di bawah itu mungkin kita masih belum stabil. Oke, selesai yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Di sini Bapak Ibu ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Belum ada? Lanjut dulu aja. Oke. Kita lanjut jurus ketiga. Ini yang saya minta tolong aktivitas tadi juga. Tumbuhkan resiliensi. Di sini akan ada siluman fixed mindset akan menghalangi. Saya tidak akan membahas lebih banyak masalah growth mindset sama fixed mindset. Karena growth mindset dan fixed mindset ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan resiliensi siswa atau kita. Jadi ketika kita akan menumbuhkan resiliensi, pikiran-pikiran negatif itu akan tetap ada, kita akan melawannya. Kita akan lomba membangun menara. Bapak Ibu boleh berkelompok. Gimana cara berkelompoknya? Ini kita ber-15 ya, berarti ber-5-5. Boleh? Silakan bergabung. Belum pernah nih kayaknya berkelompok selama ini, kita selama di kantor. 3 kelompok, satu kelompok isinya 5 orang. Kelompok Pak Hil berempat deh, boleh. Ini bergabung berempat. Pak Noveri sama Pak Satria boleh bergabung di mana? Kurang kopi dan rokok. Boleh, silakan dibuka. Izin Bapak Ibu, jadi kita sudah membagi menjadi 3. Ini saya screenshot, jadi nggak bisa diedit. Setiap kelompok akan mendapatkan properti. Sudah saya berikan 1 set remi. Kemudian silakan Bapak Ibu susun menjadi menara yang tinggi dan kuat. Nah, gimana caranya tuh? Enggak harus. Sebenarnya propertinya satu lagi tuh ada kertas shift, tapi biar lebih seru nggak usah pakai ya, karena cuma 1 juga. Jadi silakan Bapak Ibu buat menaranya tinggi, karena nanti menara Bapak Ibu akan diuji ketahanannya. Jika menaranya roboh, ada kesempatan membangun kembali. Kita akan set waktunya berapa menit ya? 5 menit ya? Bentuknya sama kayak gitu. Bentuknya terserah, yang penting jadi menara yang tinggi dan kokoh. Paling tinggi paling kokoh. Dua-duanya. Paling kokoh aja boleh, paling tinggi aja boleh. Silakan Bapak Ibu, timernya sudah saya set 5 menit. Boleh
Boleh lipat-lipat nggak? Boleh, terserah. Gimana tekniknya, gimana strateginya boleh. Yang penting dia jadi strukturnya kokoh. Boleh dilipat bagaimanapun, atau ada teori tersendiri. Oh ada Pak. Waktunya masih ada 3 menit lagi. Pastikan dia tahan bencana, karena nanti akan kita berikan bencana. Gimana caranya tuh ya? Ada bencananya dulu. Berikan dulu ya. Beda. Ya, untuk orangnya juga. Satu-satu. Dua menit tersisa. Oke. Ini terlalu rendah. Nggak tahu nanti bencananya ya. Bencananya apa? Entah gempa bumi, entah angin topan. Nah, langsung tes. Cek ombak, Pak Noveri, aman. Nampaknya fenomena tua. Satu menit terakhir. Oke, finish. Buat lain. Buat naras. Bukan ini kita nggak boleh. Terlalu panjang pendek dia Pak. Jadi pendek saja dia panjang. Ah. Ini apa lah konsepnya? Nanti dijelaskan konsepnya itu ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Selesai. Silakan mundur. Selesai Bapak Ibu? Selesai.
Boleh tolong, ini yang tinggi kayaknya kelompok Pak Sentot dan kawan-kawan. Tepuk tangan dulu dong. Dia tingginya dapat, nanti kita cek kokonya. Boleh Bapak? Siapa yang ingin menceritakan ini, apa konsepnya, bagaimana strateginya? Nah, dijelaskan dulu. Apa konsepnya? Konsep segitiga, Pascal. Boleh Ibu nanti menjelaskan? Boleh Bu, tolong Bu. Ini gimana tadi cara membuatnya? Kartunya dibagi dua. Iya. Segitiga. Iya. Nggak ada strategi khususnya? Ada. Apa tuh? Strategi pertama yaitu merubah kartu menjadi dua segitiga. Iya, terus? Yang kedua, meletakkan kartu di bidang yang agak kasar atau tidak licin, agar tidak jatuh lagi. Jatuh lagi. Yang kedua, kartunya ditaruh di atas segitiga, maka akan bentuk seperti rumah atau penginapan hotel bagaimana? Segitiga, oke. Sebenarnya masih bisa tinggi lagi kalau kartunya lebih banyak. Oh, Atau bisa lebar lagi. masih bisa. Karena kalau terbatas, kalau waktu juga terbatas. Terima kasih. Luar biasa arsiteknya ini ya. Oke. Selanjutnya kelompok Ibu Septi dan kawan-kawan, boleh dijelaskan, ini unik sekali bentuknya. Silakan dibantu dijelaskan. Iya. Apa ini? Ininya Bu. Sebenarnya tadi konsep dasarnya nggak kita kasih ya. Cuma tadi kata kuncinya dari kuat, kokoh ya. Kuat, kokoh. Nah, ibarat kita membuat bangunan, itu kan awalnya dari fondasi gitu ya. Kalau fondasinya itu sudah tidak bagus, setinggi apapun bangunannya, ya kan, seringan apapun rintangannya, dia pasti roboh. Tapi kalau fondasinya itu sudah kuat, rumusan petir pun dia tetap terkokoh, berdiri tegak. Nah, ini dasarnya. Coba lihat tuh. Iya. Terdiri dari ibarat kata potongannya pendek-pendek, tapi padat. Padat. Ya, Iya, oke. Kalau seperti ini, kalau orang melihat secara khususnya kan kok nggak ada bentuk, kan? Kalau dari samping, kalau kita ibaratkan, ibarat candi Prambanan dengan candi Borobudur. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, kuat mana kira-kira? Kuat candi Borobudur, tapi tinggi candi Prambanan. Ibaratkan contohnya seperti itu. Oke, luar biasa. Filosofis sekali ya. Itu filosofis atau merasionalisasi itu, Bu. Silakan kelompok nyampe ini enggak, Pak? Boleh maju dong. Siapa yang menjawab tadi? Oke. Maju dikit, Pak. Cek. Ya. Apa ini? Iya. Ada dua. Karena kami punya dua persepsi. Dua persepsi. Dua pendapat, dua yang sekaligus bikin tadi. Yang ini idenya rombongan yang perempuan. Nah, ini saya sama Pak Ustadz yang kesini. Nama bikin seperti ini, sama mungkin konsep tadi harus kokoh. Ini saya sempat pukul tadi. Saya pukul aman. Ya, kalau untuk konsep kokoh, memang sengaja kakinya agak pendek, bisa luas, taman yang kokoh bisa tahu. Oke. Ya, ada namanya Mas. Tat, gimana Tat? Cukup. Pondasinya iman dan takwa. Sini Pak. Oke. Terima kasih. Boleh jangan diapa-apakan dulu Pak, karena kita akan kasih bencananya. Boleh Pak Noveri sama Pak Tap, silahkan kasih bencana berupa angin ribut, ditiup aja kepada kelompok Pak Hilma dan kawan-kawan. Dalam waktu 10 detik. Kita akan membuktikan konstruksinya kuat dan kokoh. Tapi jaraknya harus dikasih yang sama. Oh, gak boleh deket-deket. Harus di sini ya kepalanya ya. Kepalanya di meja sini. Ini patokannya ya. Iya. Nah, jaraknya ini nih. Kami kan gini nih. Nah, gini. Jadi nyiumnya jadi pas sini. Oh. Oke. Harus ada
juknisnya biar adil. Oke, silakan Pak Noveri dan Pak Tab. Kita akan membuktikan arsitek dan teknik sipilnya ini kuat atau tidak membangun kekokohannya. Kita akan 10 tunggu bareng-bareng. Pak Tab juga berdua Pak. Satu lagi Pak Tab. Pak Tab, silakan Pak berdua Pak. Kita diimpus ya. Yang ungoknya paling kencang. Siapa yang paling kencang? 10 detik dari sekarang. 10. Gak ada jarak. Pak, yang ditiup ini nggak Pak. Embus, ya embus saja. Oke. Masih bisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan perwakilan kelompok Pak Hilma, mungkin Pak Hilma dan Pak Sempat memberikan bencana kepada kelompok Ibu Septi. Ini aturannya belum selesai. Apa kalau sekali tiup? Boleh dalam 10 detik. Nah, dalam waktunya 10 detik. Silakan ditiup. Nanti kalau dikasih jenglah. Bais. Bais, pakai duit Mbak dulu boleh? Iya. Biar dipakai dulu. Siap? 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tidak hamil. Semangat sekali Pak Hilma. Oke. Tadi aturannya kan. Oke. Lanjut, silakan perwakilan kelompok Puseti, Pak Eko dan Pak Erik memberikan bencana. Pembalasan ini, saatnya pembalasan. 10 detik, yang mana aja? Nggak usah. Oh, Ibu Sati, oke, berdua. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh duduk ke tempatnya masing-masing. Kalau videonya ditampilkan, hilang di bawah kita. Nggak apa-apa. Kita lanjut Bapak Ibu sembari siap-siap. Saya ingin bertanya sama kelompok Pak Sentot dulu dong. Gimana perasaan Bapak sama Ibu tadi ketika menaranya goyah atau roboh? Bagaimana perasaannya dan reaksi apa yang muncul? Perasaan gimana Pak? Pas dia menara dia roboh. Oke, terima kasih atas masukan. Jadi ini adalah sebagai bukti bahwa kita belum bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Tadi begitu kami melihat menara kami dijatuhkan ya, yang lain juga harus jatuh. Oke, terima kasih. Perasaannya pas menara Bapak roboh tadi ditimangin apa Pak? Kami pun roboh. Oh, kami ikut roboh kata Pak Hilma. Roboh bersama menara. Oke. Kemudian dari kelompok Bu Septi diwakilkan siapa ya? Bapak. Jauh sekali ini. Gak usah, jangan nggak kedengeran nanti Pak. Maju aja, izin Pak. Perasaannya apa Pak pas menara Bapak tadi roboh? Dirobohkan sama mereka-mereka. Dirobohkan. Baik, perasaannya ya, Iya. masih sedih ya. Sedih. Karena sudah disusun bagus-bagus Mas Erik dan kawan tadi. Ya, sekali sih Pak Hil. Dan tadi yang disampaikan Pak Sentot tadi, ini sifatnya karena ada balas dendam. Roboh juga. Jadi saya di tanggal 3 yang ada 2 itu seluruh yang 1, 2-2 yang itu.
Oke. Terima kasih Bapak. Yang terakhir selanjutnya dari kelompok Pak Noferi. Baik Is mungkin. Apa perasaannya ketika menaranya roboh, Mbak? Sampai. Kalau perasaan saya tentu saja Sedih. karena kan tadi sudah dua menara malah yang kami buat dengan berbeda strategi. Ternyata dua-duanya bisa Tetap roboh. dan juga mungkin benar tadi seperti kata Bapak Kepala Sekolah dan Pak Seno bahwa ada unsur balas dendam. Pokoknya mau bagaimanapun harus roboh punya orang. Harus robohnya. Punya saya saja. Manusiawi itu ya. Kalau misalkan apa namanya ya, berarti itu tergolong fixed mindset apa growth mindset ya? Fixed mindset. Ibaratnya kalau orang lain berhasil itu bukan jadi motivasi buat kita, malah harusnya dia gagal juga sama kayak saya. Berarti masih fixed mindset ya. Kemudian boleh izin menjawab dari Mem Zia, dia mungkin pelajaran yang paling berharga apa yang didapatkan tadi ketika membangun menara tadi, kartu-kartu. Kenapa tadi kan mikirnya lama tuh kayaknya tadi kan saya lihat, kemudian pernah roboh juga terus dibuat lagi apa gimana Mem? Iya. Pelajaran yang paling berharga ya Bu? Iya. Pelajaran yang paling berharga yang pertama tentunya harus punya strategi. Jadi kalau kita tidak punya strategi ya seperti tadi, kebingungan bagaimana caranya. Kemudian yang kedua tentunya bisa mengelola emosi. Jangan sampai terpengaruh tadi disebutkan waktunya tinggal 2 menit lagi, 1 menit lagi. Semakin kita merasa terkejar seperti tadi, emosi kita semakin turun naik seperti termometer. Akibatnya tadi apa? Bukan semakin baik, tapi justru semakin berantakan pekerjaan kita. Sepertinya bisa. Oke. Terima kasih Mem Zia. Saya mau mendengar pendapat dari Ibu Indah. Tadi saya lihat menaranya itu habis roboh dibangun lagi. Kenapa Bu? Apa alasannya? Kenapa enggak? Ya sudahlah, biarkan dia nggak usah menang kayak gitu. Enggak rela. Karena di kelompok kami tadi walaupun sudah pernah roboh, tapi kami akan tetap membangunnya supaya menjadi menara yang kuat dan ternyata menara yang kami bangun tetap tidak kuat juga. Tidak kuat juga. Terima kasih Bu Indah. Menara itu seperti kehidupan kita ya. Kadang kita berharap, kadang kita sudah berusaha, sudah berekspektasi, ada aja yang menjatuhkan, entah itu disengaja sama orang lain, entah itu faktor alam, disengaja. Habis ini jangan dendam nanti Pak, karena menaranya roboh. Nanti kita main lagi. Tapi yang paling saya apresiasi ketika menara tadi roboh, Bapak Ibu itu mencari solusinya. Yang ini kayaknya nggak bisa, kelompok Pak Hilma tadi. Ini apa namanya, mejanya licin kayak gitu kan. Gimana caranya biar tegak, diganjal tadi. Nggak bisa juga, amati tiru modifikasi. Lihat punya Pak Noferi tadi, oh dilipat ternyata. Dicoba dilipat, akhirnya tinggi kayak gitu kan. Kemudian apa namanya, itu Bapak Ibu sudah memiliki sifat resiliensi. Ini resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali. Dia itu bahasa Indonesianya daya lenting. Kalau bola itu dipantulkan, dia akan melanting lagi. Begitu ya Pak Hilma. Jadi ketika ada sesuatu yang menjatuhkan, sikap dia itu akan bangkit terus. Dijatuhkan, bangkit lagi. Dari stres, trauma, atau kesulitan dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat. Ini saya ada satu video. Pak Eko dijatuhkan di rebahan ya. Brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-meter race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. After heel, she went down, completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Dorgan is flying down the field. She's catching up. She is going to catch far more. She's been able to lead. She's got fun. Dia itu yang menyalip itu. Jadi posisi 3 dia. Iya, yang jatuh tadi dia lanjut lagi. Jadi posisi 2. Dorniden namanya. Oke.
Nggak kelihatan siapa yang menang kan? Tapi di YouTube-nya saya lihat dia apa namanya yang juara 1. Selisihnya itu bukan detik, sekian detik. Yang dia 72, yang di bawahnya itu 76. Bla bla bla, depannya sama, belakangnya 72. Hanya beda 4 mili detik. Apa namanya sama yang lainnya. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Boleh minta tolong Pak Eko mungkin. Belum bersuara Pak Eko hari ini. Pelajaran dari dunia baru saja. Iya. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari kejadian barusan bahwa kalau kita jatuh itu bukan akhir segalanya, itu awal untuk kebangkitan kita, dan kita bisa lebih lagi untuk maju atau untuk bangkit karena kita sudah mengalami jatuhnya, sakitnya. Jadi kita sudah mengalami sakitnya, terus kita harus bangkit, dan itu membuat kita menjadi sukses. Oke. Azan Bapak Ibu. Tunggu sebentar lagi. Enggak banyak lagi kok. Sekitar 50 slide lagi. Oh, azan di HP Pak Hilman. Kita lanjut. Benar ya Bapak Ibu, kalau kita dalam hidup itu pasti ada yang tidak terkontrol. Nah, kita sebut itu ujian atau musibah. Tugas kita untuk bangkit lagi ketika kita dapat musibah atau dapat ujian, bukannya malah menyerah. Kalau Bapak Ibu bangkit lagi, itu sudah memiliki sikap resiliensi. Kita lihat tadi kalau lomba lari ini, kalau saya 17 Agustus saja, lomba kelereng, jatuh kelereng saya, ya sudahlah ngapain dilanjutkan, orang-orang udah jauh. Saya udah tertinggal jauh, untuk apa dilanjutkan kan? Kalau kita menyerah, hasilnya cuma satu, hasilnya gagal. Sementara si Dorniden tadi membuktikan, dia percaya diri, saya punya kemampuan saya sendiri, saya bisa mengalahkannya, dia bangkit lagi. Kalau dia melanjutkan lagi, dia ikut lomba lagi, hasilnya 2. Kalau tidak gagal ya berhasil. Ya kalaupun dia tidak melanjutkan, setidaknya dia juara 4 dari 4 orang. Kalau tidak kan dia didiskualifikasi kayak gitu. Ini kenapa daya lenting ini makin penting? Kita sering lihat ya, banyak berita, ada siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita, mohon maaf. Hanya karena HP. Kemudian sering diejek tidak punya ayah, anak SD tewas gantung diri. Kemudian tidak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ini anak-anak kita ini tidak punya resiliensinya. Dia merasa hidupnya benar-benar kacau. Padahal kan bisa dia ceritakan, mungkin bisa dia lewatin itu, bisa dia cari solusinya, tidak harus mengakhiri hidupnya. Ini makanya dari kita itu penting memiliki sikap itu, kemudian siswanya juga. Ini fixed mindset kita lewatin. Nah, ini kemudian bagaimana kita menumbuhkannya dengan cara mengintervensi pola pikirnya lewat dukungan. Jadi ada penelitian mengatakan pujian itu menghancurkan. Jadi kalau misalkan kita di dalam kelas, saya bilang misalkan, oh anak ibu hebat sekali, oh anak ibu pintar sekali. Ketika dia tidak pintar, ketika dia gagal, dia merasa dirinya kecewa, hancur. Oh saya ini tidak berhasil kayak gitu. Yang disarankan itu adalah diberikan dukungan. Misalkan kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Kamu sudah sudah mencoba walaupun sulit. Kita beri dukungan seperti itu. Jangan hanya sekedar kamu pintar sekali, kamu luar biasa kayak gitu. Itu ternyata membunuh karakter anak. Ini membantu murid menerima dan bangkit dari kekalahan. Ada rumusnya, kita sebut dengan burger. Jadi pertama, diapresiasi. Kamu sudah mencoba, sudah luar biasa. Di tengahnya dikoreksi. Misalkan kamu sudah luar biasa, kamu yang kurangnya di bagian ini. Kamu kurang bisa mengkomunikasikan, latihan lagi ya. Habis itu baru diapresiasi lagi. Ini contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan? Bapak percaya kamu pasti bisa. Ini untuk yang itu. Ini teknik burgernya. Lanjut, jurus keempat, kita singkat saja. Ini ketika kita menjaga konsistensi, itu kita akan menghadapi siluman habit loop. Boleh, satu aktivitas lagi, saya minta Bapak Ibu mencari pasangannya 2 orang.
Cukup nggak ya? Pak Ata mungkin bertiga sama Pak Satria sama Pak Naferi. Ya, Mbak Iis mungkin. Oh, bertiga sama ini, Mbak. Oh, bertiga sama Mbak itu aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Sama Bu Seti, Mbak Iis. Oh enggak, kalau enggak Pak Naferi sama Pak Tap aja, Pak Satria mengamati. Izin Pak, ya. Oke, boleh? Oh ini urutan. Boleh, Bapak Ibu sudah dapat pasangannya? Kalau sudah, silakan sweet dulu. Kalau bahasa Bengkulunya itu suten, sweet. Nah, siapa yang menang? Yang menang? Yang menang jadi A. Yang menang jadi abu, kalau jadi arang. Enggak ya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sudah? Kemudian yang A menang kalau jadi B, yang A silahkan mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Yang B silahkan dibuka paksa. Yang B tugasnya membuka kepalan tangan si A. Dibuka paksa. Silakan. Yang menang tadi Pak Naferi kan? Pak Naferi kepal, Pak Tap silakan dibuka. Silakan. Saya beri waktu beberapa detik. Silakan dibuka dengan paksa. Terserah. Yang penting dipaksa bukanya, digimanain ya gitu. Boleh. Gimana caranya? Makanya pemaksaan sampai berhasil. Mbak Indah berhasil? Belum. Mana buka? Oke. Wah, Ibu Sakti kuat nih, nggak ada. Oke, sudah cukup. Sekarang gantian. Si B mengepalkan, si A silakan membuka tanpa menyentuh. Gimana caranya? Silakan B mengepalkan tangannya. Jangan disentuh. Malah dititik. Oh, ini yang harus sentuh badannya boleh gitu? Enggak, semuanya nggak boleh ya. Azam. Bisa gimana caranya? Kurang 5 juta dibuka 5 juta. Oke, sudah cukup Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Yang berhasil membuka ketika dipaksa siapa aja tadi? Bu Nelti. Apa strateginya, Bu? Gimana caranya bisa dibuka tadi? Tangan Mbak Indah? Iya. Oh, dibuka. Oke. Cuman satu berhasil tadi. Yang B yang berhasil dibuka tadi? Pak Hilma tadi. Dikasih apa tadi, Pak? Kopi. Dikasih kopi, dibuka tangannya. Kemudian Mbak Indah kebuka tangannya. Dibuka. Tadi tapi yang dikasih duit tadi berhasil atau tidak? Berhasil juga kebuka. Pak Naferi? Enggak kebuka. Mbak Siti? Enggak kebuka. Ibu? Enggak kebuka juga, Pak? Enggak. Wah, kuat sekali. Luar biasa. Mana yang lebih mudah? Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama tadi dengan paksaan, yang kedua tadi tanpa menyentuh. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah tanpa menyentuh. Kenapa? Tapi harus ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari, yang mana yang sering dilakukan? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Menyesuaikan dengan kondisi. Luar biasa. Ini setiap orang itu dia punya kebutuhan ingin dihargai dan kemerdekaannya. Mungkin dia dari rumah membawa prinsip-prinsip, kemudian dipesankan jangan dibuka. Nah, mungkin dalam hatinya apapun yang terjadi jangan dibuka, ya kan? Ada orang lain juga ketika dikasih sesuatu, ya udahlah, ini kan cuma permainan, bisa saja kayak gitu kan? Kemudian mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Bapak Ibu ada yang suka dipaksa diperintah? Enggak ya? Enggak ada, sama kayak saya. Karena nanti akan muncul radar anti persuasinya aktif. Sering nggak lihat kayak gini? Jangan lihat ke kiri, kita malah lihat. Padahal kan jangan. Di dekat Mas Pur ada kan? Bapak lihat, tapi kan Mbak? Bapak lihat kan?
Sekarang nggak lagi. Karena udah tahu kan, oh ternyata tempat makan. Iya, kalau muncul reaksi resistensi, perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Nah, sering kan kita sama anak-anak, bajunya jangan dikeluarin. Iya kan? Bajunya dimasukin. Terus gimana caranya tadi? Kayak yang Pak Hilma berhasil, ada tombol-tombolnya. Nih, tombol kesenangan, kebutuhan. Kalau Bapak Ibu berhasil mencapai tombol ini, dia akan dengan ikhlas, dengan sadar membuka tangannya. Misalkan dia lagi butuh duit, Mbak Indah lagi butuh duit mungkin. Nah, ketika dikasih duit ya buka, rela. Iya kan? Pak Sentul lagi butuh kopi, dikasih kopi, terima, dia kan? Nah, ini ada tombol-tombolnya. Jadi meningkatkan kesadarannya. Jadi ini bagaimana cara kita? Yang paling susah ini kata dosen saya caranya. Kita Indonesia mau maju, mudah. Caranya yang susah, ya kan? Caranya gimana? Kita kasih dia apa tujuannya, kemaknaannya, manfaatnya, kebutuhannya. Dari 10 tombol ini, setidaknya kita menggunakan 3 tombol kayak gitu. Misalkan kesenangannya, kebutuhannya. Misalkan anaknya senang main bola. Kalau kita kasih, ya udahlah silakan main bola, tentu aja dia akan senang dan rela, tidak terpaksa misalkan. Habis belajar nanti kita main bola. Pasti dia belajar. Oke, ini saya suka quotes-nya. Zaman sekarang jangan mimpi punya anak penurut karena kita frustasi, stres. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa kerjasama. Ini kata Kak Seto. Ini jalin koneksi. Ini jangan sampai kita ngejudge, menghakimi anak. Nah, kayak kita tadi di awal, si Andi tadi ini ternyata dia terlambat karena orang tuanya sakit, ya kan? Kita ngejudge dulu. Nah, dia ini memang bandel, nakal kayak gitu. Ini ketika kita menjadi guru wali atau apapun, sama kayak di guru penggerak itu namanya coaching teknik Tirta. Dedikasikan, kita dengar, kita ekspresi kita perlihatkan, kita benar-benar peduli sama dia kayak gitu. Kemudian jangan dipotong, direspon. Ini kalau bisa ada tempatnya yang kayak gini, badannya condong itu artinya kita tertarik sama dia kayak gitu. Terus tempat duduknya netral, gunakan peralatan atau perlengkapan yang membuat dia nyaman, tidak terganggu. Kalau dia udah rileks, biasanya dia akan tenang menyampaikan. Ini pendekatan konseling realita atau sama dengan coaching Tirta tadi. Kalau Bapak Ibu anak walinya ada masalah, boleh pakai ini. Misalkan ditanya, identifikasi keinginan kebutuhannya, apa sih dia butuh sekarang ini? Misalnya pengakuan, dia butuh diakui, tapi caranya salah dengan mengganggu temannya kayak gitu. Kemudian kita identifikasi, kita evaluasi, kita planning, harusnya kamu bagaimana kayak gitu. Ini ada contohnya tapi mohon maaf nggak ditampilkan. Ini jurus ke-6, bangun kolaborasi. Biasanya dalam kolaborasi itu ada siluman egois yang akan menghalangi. Ini kolaborasi dengan guru, dengan wali kelas, dengan guru BK, kemudian dengan wali murid. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, memperkuat hubungan, dan lain sebagainya. Nah, dalam membangun kolaborasi ini, kita tentukan masalahnya dulu nih. Dia di tingkat mana? Ada tier 1, tier 2, tier 3. Ini permasalahan umumnya tuh yang ringan. Ringan itu mungkin dengan konselor, dengan guru aja. Kalau udah berat, kecemasan sosial, perilakunya berulang, telat terus, boleh dengan orang tua. Kemudian kalau misalkan depresi, trauma, dan lain-lain, masalah serius, ini banyak nih, psikologis, spesialis, dan lain sebagainya. Kita tentukan tiernya dulu. Ini tier 1, tier 2. Terakhir, menata situasi, ini bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas kita itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang pertama, aman di online, aman dari kekerasan, aman dari bencana, ini sarprasnya. Kemudian nyaman lingkungan, nyaman sarprasnya, nyaman relasi sosialnya. Menggembirakan ini gembira dalam minat bakatnya, dalam bermain, dan gembira dalam belajar. Ini ada perubahan sistemnya. Selesai Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau memberikan tanggapan mungkin, usul, ataupun cerita? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh saya minta berkenanan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penguatan atau apa? Boleh Bapak ke depan aja ya. Iya, iya.
dari yang tadi apa ininya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu Evalin masih bisa ya membagikan hal ini kepada kita. Kalau kita ikuti dari awal tadi, ini ilmunya memang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya tadi itu kan ada nama kontrol emosi ya, Emosi. Jadi ada 7 jurus, saya sendiri lupa menyebutkannya, namun insya Allah nanti sudah bisa kita tanamkan masing-masing. Yang saya harapkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Evalin terkait jurus-jurus tadi, salah satunya tadi pengendalian emosi dan seterusnya, itu bisa Bapak Ibu bawa mungkin dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam kelas, dalam pembelajaran. Mungkin yang selama ini agak sedikit emosian gitu ya, misalnya emosinya 100 ya, hari ini mungkin setelah tahu dengan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa turun, bisa menjadi 90 atau dan seterusnya. Karena memang yang paling susah itu adalah mengendalikan emosi gitu ya. Tapi ada pesan sih saya dulu juga, kalau Mbak Evalin kan pernah disampaikan oleh dosen saya gitu ya. Nah ini dulu pernah yang menyampaikan guru saya, kalau orang yang bisa mengontrol emosi itu nampak lebih awet muda. Karena mungkin banyak saran-saran otot-otot yang tidak tidak maksimal mungkin begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin dengan penguatan hari ini, mulai hari ini sudah ada terbesit dari hati Bapak Ibu yang paling dalam, termasuk saya juga, ini untuk lebih bisa mengontrol emosi, mengendalikannya, supaya dikendalikan itu ke arah yang lebih positif saja. Gitu Bapak Ibu. Mungkin mau marah, lemparkan dengan kopi, gitu ya. Merajuk, banyak makan, berarti alihkan. Paling tidak kita bisa mengontrol emosi kita masing-masing. Mungkin itu harapan saya untuk kita ke depannya. Itu yang terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah memberikan penguatan jurus-jurus tadi, cara kita. Mungkin selama ini kita merasa kayaknya saya sudah segitunya, sesemaksimal mungkin, tapi khususnya saya ya, perasaan saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah maksimal. Apalagi ini ya, ternyata setelah saya belajar, banyak yang saya temui, cara saya salah, ada tekniknya. Mungkin kita sering menasehati anak, khususnya saya cuma dibilang, jangan kayak gitu lagi ya, tapi tidak membangkitkan apa yang dia butuhkan, kayak gitu. Dia butuhnya apa nih, nggak dapat, cuman kayak nasehat-nasehat aja, menurut saya itu kurang tepat. Jadi kita di sini sama-sama masih belajar, nanti ketika kita menjadi pendidik, sepertinya lagunya tadi, semoga menjadi pendidik yang tulus, kemudian kita bisa nge-share ataupun menumbuhkan jurus-jurus tadi di murid-murid kita, dari potensi, kelola emosi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan, saya ingin menyampaikan banyak hal dari yang saya dapatkan kemarin, tapi memang waktu kita terbatas. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi saya mungkin lebih muda dari Bapak Ibu, saya menyuruh-nyuruh tadi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.